saya Wiwi. Hari ini saya mau menceritakan atau saya mau sharing sedikit soal sisi lain dari Edan Toys. Hari ini saya mau sharing tentang pencatatan ya. Jadi kalau teman-teman punya online shop, saya menyarankan untuk punya pencatatannya. Di sini saya nggak menyarankan pembukuan ya, karena mungkin pembukuan itu agak repot. Kita hanya perlu untuk melakukan pencatatan menurut saya. Jadi misalnya kalau di Edan Toys itu kita melakukan pencairan omset di marketplace Tokopedia misalnya seminggu sekali atau 3 hari sekali. Nah, misalnya ya, kita mencairkan pencairan omset ke rekening kita misalkan 1 juta. Nah, 1 juta ini kita belum bisa menyebutnya sebagai omset kita karena di dalamnya masih ada ongkos yang sudah kita talangin terlebih dahulu. Nah, jadi menurut saya kita perlu melakukan pencatatan dari omset yang kita cairkan 1 juta ini. Kita harus pilih mana yang barang saja, mana yang ongkos saja. Nah, barang inilah nanti yang kita catat untuk omsetnya, supaya kita bisa membandingkan omset seminggu ini berapa sih, atau omset sebulan ini berapa sih. Misalkan kita udah hitung omsetnya, barangnya saja misalkan 800.000. 800.000 ini kadang kita lihat juga, kita perlu melakukan yang namanya kita lihat transaksi per transaksi. Kadang-kadang kalau pengalaman di Edan Toys itu pernah ya, kita barangnya misalnya 50.000. Harusnya di deskripsi produk kita udah menyebutkan ini kena 2 kilo misalnya, tapi kita sendiri setnya cuma 1 kilo. Nah, dalam hal ini kan kita nombok ongkos kirim. Itulah sebabnya makanya kita perlu lihat transaksi per transaksi untuk mencegah penombokan ini. Pernah juga pengalaman di Edan Toys ya, ketika kita set produk baru, harganya sebenarnya niatnya kita mau mencantumkan 100.000, tapi kita malah kurang 1 nolnya jadi 10.000. Nah, kalau kita melihat transaksi per transaksi ini, kita bisa tahu tuh, kita lihat benar nggak set harga kita. Takutnya seperti pengalaman tadi, harusnya 100.000, karena kelalaian 1 nol jadi 10.000, nombok kan. Nah, teman-teman jangan sampai begitu. Kemudian lagi pencatatan omset ini juga diperlukan kalau kita mau menganalisis omset kita bulan ini lebih baikkah dari bulan lalu, atau omset kita minggu ini lebih baikkah dari minggu lalu. Nah, itu perlu buat bahan analisis kita, bahan perbandingan kita. Mungkin ini juga yang bisa bikin kita membuat kebijakan baru lainnya yang bisa mendongkrak omset itu sendiri. Jadi teman-teman, saya yakin nggak semua mengerti soal yang namanya pembukuan, tapi saya yakin semua orang mengerti yang namanya pencatatan. Maka teman-teman sebaiknya mulailah melakukan pencatatan sederhana. Pencatatan sederhana sesederhana omsetnya berapa, per hari berapa, atau kirim melalui kurir A berapa, kirim melalui kurir B berapa, gitu. Oke teman-teman, sukses. Pencatatan sekecil apapun sangat berarti. Pencatatan sekecil apapun akan memberikan impact ketika kita mau mulai menganalisis atau menelaah sehat nggak online shop kita, baik nggak perputaran di toko kita, cukup nggak service yang kita lakukan, service yang kita berikan kepada buyer kita. Sukses buat teman-teman. Terima kasih.